imagine it. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat laporan praktikum yang berjudul Uji Difusi dan Osmosis pada Jaringan Tumbuhan. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia. Latar belakang. Difusi dan osmosis merupakan dua proses penting dalam fisiologi tumbuhan yang berperan dalam perpindahan zat seperti air, ion, dan molekul terlarut di dalam jaringan, sehingga mempengaruhi turgor sel pertumbuhan serta respons tumbuhan terhadap lingkungan. Difusi terjadi ketika molekul bergerak dan konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan osmosis merupakan perpindahan air melalui membran semipermeabel menuju larutan yang lebih pekat. Kedua proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan air dalam sel, mempertahankan tekanan turgor, serta mendukung proses metabolisme seperti fotosintesis dan transport mineral. Pemahaman terhadap difusi dan osmosis pada jaringan tumbuhan membantu dalam menganalisis bagaimana tumbuhnya menyerap air, merespon tekanan lingkungan, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tujuan praktikum: 1. Mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan. 2. Memahami perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan yang berbeda. 3. Memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologi tumbuhan. Alat dan bahan. Alat: gelas beker, botol kaca kecil, kaca objek dan kaca penutup, cawan petri, pipet tetes, pisau atau cutter, papan alat pemotong, timbangan digital, penggaris, stopwatch atau jam, spatula, kertas tisu, mikroskop. Bahannya: air bersih, air daun kelapa sawit yang direndam selama 12 jam, larutan KMNO4, ubi kentang, air murni, larutan NaCl 0,3 m, larutan MaCl 0,6 m. Cara kerja: A. Difusi. Siapkan gelas beker berisi air dan teteskan larutan KMNO4 di tengah. Amati penggerakan molekul seiring waktu. B. Osmosis. Potonglah umbi kentang atau wortel menjadi sliken kecil dengan ukuran seragam. 2. Rendam potongan tersebut ke dalam larutan dengan konsentrasi berbeda, yaitu A. air murni, B. larutan NaCl 0,3 m, C. larutan NaCl 0,5 m. 3. Biarkan 15-30 menit lalu amati perubahan panjang, besar, dan tekstur jaringan. 4. Catatlah hasil pengamatan pada tabel. Hasil: ini tabel pertama, tabel kedua. Berdasarkan tabel pertama, perlakuan beberapa jenis larutan menghasilkan reaksi osmotik berbeda pada sel daun kelapa sawit. Pada larutan garam dan sirup yang bersifat hipotonis, terjadinya plasmolisis karena air keluar dari sel, ditandai dengan vakuola mengecil, protoplasma menjauh dari dinding sel, dan jaringan tampak mengkerut. Semakin tingginya kadar zat terlarut, semakin seperti pada sirup lintang, proses plasmolisis terjadi lebih cepat dan lebih parah. Sebaliknya, pada air biasa yang isotonis tidak tampak proses bentuk sel secara mencolok karena perpindahan air relatif seimbang. Perbedaan ini menekankan bahwa konsentrasi larutan sangat menentukan tekanan osmotik dan respon morfologi sel daun. Berdasarkan tabel 2, perbedaan konsentrasi larutan menyebabkan variasi perpindahan air pada jaringan kentang atau wortel melalui proses osmosis. Pada larutan hipotonis atau air murni,
Air bergerak masuk ke sel sehingga jaringan tampak lebih lunak. Karena turgor meningkat pada larutan isotonik atau NaCl 0,3 m. Tidak terjadi perubahan yang berarti pada panjang maupun berat jaringan karena tekanan osmotik antara dalam dan luar sel seimbang. Sebaliknya, pada larutan hipertonis NaCl 0, m air keluar dari dalam sel sehingga jaringan menjadi semakin keras dan menyusut akibat penurunan turgor dan proses plasmolisis awal. Perubahan ini menunjukkan bahwa jaringan tampak sangat responsif terhadap perbedaan gradien osmotik lingkungan. Kesimpulan 1. Difusi jatuh larut terlihat dari terjadinya plasminosis pada sel daun kelapa sawit saat berada dalam larutan hipertonis, menunjukkan adanya perpindahan air keluar dari sel. 2. Osmosis pada jaringan kentang atau wortel berbeda sesuai konsentrasi larutan. Hipotonis membuat sel mengembang, histotonis stabil, dan hipotonis membuat sel menyusut. 3. Tekanan turgor sel dipengaruhi oleh osmosis di mana kondisi hipotonis meningkat turgornya dan kondisi hipertonis menurunkannya, sehingga mempengaruhi bentuk dan kekuatan sel. Daftar pustakanya